Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Sandy Abdullah. Saya dari kelas B, Prodi Biologi Nondik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur reproduksi tumbuhan. Adapun struktur reproduksi tumbuhan pada kali ini itu akan membahas tentang Gymnospermae dan Angiospermae. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu Gymnospermae dan apa sih Angiospermae. Baik, Gymnospermae yaitu tumbuhan yang serbuk sarinya mampu jatuh langsung pada bakal biji yang belum dibuahi dan bukan kepala putik sebagaimana pada tumbuhan bunga, dan juga bijinya tidak tertutup oleh buah. Sedangkan Angiospermae yaitu golongan tumbuhan yang terdiri atas 300 suku dan mayoritas hidup sampai saat ini. Di antara suku-suku penting yang termasuk Angiospermae yaitu dari golongan rumput-rumputan dan Graminae, ada 7.500 jenis kurang lebihnya. Baik, adapun pada bagian Angiospermae struktur reproduksinya dapat berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Dan untuk Gymnospermae sendiri yaitu kerucut atau strobilus. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu putik dan juga benang sari. Baik, yang pertama yaitu putik. Stigma adalah reseptor serbuk sari dan struktur tampak serbuk sari berkecambah. Bagian dari setiap lingkaran mungkin tetap terpisah atau mungkin menyatu selama pengembangannya. Karpel tunggal disebut putik sederhana. Baik, putik sederhana ini dapat dilihat pada gambar 18.6. Sedangkan karpel menyatu terdiri disebut putik majemuk, dapat dilihat pada gambar 17.7 bagian C dan D. Sebagai struktur di mana reproduksi terjadi pada Angiospermae, bunga telah dimodifikasi selama evolusi dalam beberapa cara penting yang menarik penyerbukan seperti serangga dan burung. Salah satu inovasi tersebut adalah kehadiran di sebagian besar bunga dari satu atau lebih nektar pada bagian gambar 18.8 pada bagian A dan B. Kelenjar sekretori khusus dengan berbagai bentuk yang menghasilkan nektar, cairan yang seringkali mengandung gula dan konsentrasi tinggi. Nektar dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh beberapa serangga dan burung, terutama burung kolibri. Nektar biasanya muncul pada wadah bunga di mana mereka dapat mengelilingi dasar putik dan bahkan menutupi dasar benang sari seperti pada acer pada bagian gambar 18.8 bagian A. Bunga dengan ovarium inferior, bagaimanapun nektar biasanya terletak di atas ovarium dan mungkin mengelilingi dasar siklus seperti pada cornus. Pada gambar 18.8 bagian B, tanaman yang diserbuki burung seringkali menghasilkan nektar dalam jumlah yang banyak. Baiklah, berikut adalah gambar yang dimaksud dari penjelasan putik di atas, yaitu pada bagian gambar 18.6 bagian A, yaitu dapat kita lihat pada PPT kali ini, dan pada bagian gambar 18.7 begitu juga dengan gambar pada bagian 18.8. Yang kedua yaitu benang sari. Benang sari adalah struktur reproduksi jantan pada Angiospermae dan terbuat dari kepala sari yang mengandung serbuk sari yang terletak di ujung batang yang disebut filamen. Mereka terdiri dari lingkaran ketiga dalam bunga, antara lingkaran kedua, kelopak, dan keempat yaitu karpel. Struktur reproduksi jantan terlibat dalam produksi butiran serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan yaitu sel sperma atau hanya sperma. Serbuk sari atau gametofit jantan berkembang dan matang di dalam kepala sari yang terletak di bagian terminal filamen. Ini dapat dilihat pada gambar 18.19 dan 18.20. Penyerbukan serbuk sari difasilitasi oleh angin, hewan, atau dalam beberapa kasus. Setelah serbuk sari mencapai kepala putik, ia berkecambah dan jika cocok dengan kepala putik, ia membentuk tabung polen yang mampu tumbuh ke sel telur dalam bakal biji. Permukaan stigma menciptakan kondisi fisiologis yang optimal untuk serbuk sari yang cocok untuk berkecambah karena sekresi manis bersama dengan berbagai akratan dan enzim dilepaskan di sepanjang permukaan. Baik stigma dan pelapis butir serbuk sari
terlibat dalam proses pengenalan yang mungkin butiran serbuk sari berkecambah dan menghasilkan tabung serbuk sari yang menghasilkan dalam kombinasi yang kompatibel. Tapetum adalah lapisan sel yang melapisi lokulus kepala sari. Memberi nutrisi pada serbuk sari yang sedang berkembang, kepala sari biasanya memiliki dua lobus longitudinal yang disatukan disebut jaringan ikat. Ini dapat dilihat pada gambar 18.21 yang merupakan kelanjutan dari filamen. Setiap antara lobus berisi dua kantung serbuk sari longitudinal atau locula di dalamnya, di mana butiran serbuk sari diproduksi. Pada tahap akhir pematangan butiran serbuk sari dan segera sebelum bunga mekar, saat pematangan organ jantan dan betina dari bunga, filamen mengalami pemanjangan cepat yang mengakibatkan terganggunya elemen tracheari dalam ikatan pembuluh, dan oleh karena itu berhentinya suplai air ke pematangan antera. Penebalan dinding sekunder yang mencolok disimpan pada dinding sel antiklinal dan bagian dalam dari lapisan sel subepidermal kepala sari, sering disebut sebagai sel endotelium. Ini dapat dilihat pada gambar 18.22. Sel-sel ini melapisi rongga kepala sari dan mengeluarkan bahan untuk pematangan butir serbuk sari. Baik, berikut adalah gambar yang dimaksud dari penjelasan tadi, yaitu pada gambar 18.9, yaitu pemandangan bunga lili atau lili SP. Yang kedua yaitu gambar 18.20, yaitu penampang melintang bagian atas kuncup bunga gooseberry. Dan untuk yang bagian gambar 21 dan gambar 22 yaitu penampang melintang pada bunga Lilium SP. Dan antara menunjukkan daerah ikatan serta 4 locula, yaitu pada bagian L. Dinding kalosil tebal dari sel induk mikrospora berwarna hijau muda. Itu perhatikan lapisan tipetal atau T yang tebal. Dan pada bagian gambar D ini yaitu sebuah penampang antara lili dewasa yang menunjukkan filamen, yaitu ditujukan oleh huruf F. Butiran serbuk sari yang matang warnanya merah dan sobtum di antara lokula tetangga telah rusak. Sel epidermal yaitu yang ditandai dengan tanda EP dan endothecium atau EN. Di dekat stonium ditandai dengan tanda ST yang telah berkembang biak dan menebal sebagai persiapan untuk antesis antera dan dehiscence serbuk sari. Baik, kita akan masuk pada struktur reproduksi tumbuhan Gymnospermae. Jadi dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu gambar 18.1, yaitu perempuan dan laki-laki kerucut dari pinus, masing-masing tempat berkembang ovula dan mikrosporangia. Yang itu pada bagian A kerucut megasporangiate dari pinus banksiana, yaitu tempat ovula diproduksi. Dan pada bagian gambar B ini yaitu kerucut mikrosporangia dari pinus resinosa atau pinus merah, di mana mikrosporangianya diproduksi. Di sini mikrospora di sini yaitu berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sperma, sedangkan megaspora berkembang menjadi gametofit yang menghasilkan sel telur. Ovula dan mikrosporangia dari Gymnospermae yang masih ada diproduksi pada wanita atau megasporangiate, andamale, mikrosporangiate, kerucut atau stobili masing-masing. Jadi dapat dilihat pada gambar 18.1 pada bagian A dan B. Struktur reproduksi tumbuhan Gymnospermae yang kedua yaitu mikrosporangia ditanggung di permukaan abaksial mikrosporofil, yaitu pada gambar 18.2 pada bagian C. Pada tumbuhan runjung, megasporangia multiseluler disebut nukleus dalam literatur yang lebih tua, dan integumen penutup tunggal terdiri dari bakal biji. Baik, dapat dilihat pada gambar 18.2 yaitu pada bagian A, yaitu bagian longitudinal media dari kerucut betina pinus menunjukkan braks, sisik ovuliferous dan ovula aksadial. Yaitu lalu pada bagian B yaitu pembesaran bakal biji dari A, yaitu menunjukkan integumen dan megasporangium. Perhatikan bahwa ujung
ujung mikropilar dari bakal biji menghadap sumbu kerucut. Juga adanya serbuk sari di ruang serbuk sari. Pada bagian C yaitu bagian memanjang median dari bagian kerucut Mycosporangiat jantan, dan Pinus sp menunjukkan bantal mikrosporofil secara abaksial atau dua mikrosporangia. Baik, berikutnya kita akan maksud pada struktur reproduksi tumbuhan pada Angiospermae. Jadi dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu gambar 18.6, yaitu bunga dari Haleborus. Spesimen ini telah dibeda untuk menunjukkan komponen oral yang terpisah. Struktur besar seperti daun yang membentuk lingkaran berasal adalah sepal, yaitu ditandai dengan tanda SE, diikuti di bagian distal oleh kelopak ditandai dengan huruf P. Dalam takson ini sangat dimodifikasi. Benang sari, yaitu dapat dilihat disimbolkan dengan simbol S, dan karpel atau putik sederhana, yaitu disimbolkan dengan simbol C. Bagian dinding ovarium salah satu karpel telah diangkat untuk menunjukkan bakal biji ditandai dengan huruf O. Dan pada bagian gambar B yaitu benang sari dari Sena artemisioides, perhatikan lipatan lebar dan kepala sari besar yang kontraks dengan lipatan tipis dari kepala sari yang lebih kecil. Baik, berikutnya kita akan maksud pada struktur reproduksi tumbuhan pada Angiospermae. Jadi dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu gambar 18.6, yaitu bunga dari Haleborus. Spesimen ini telah dibeda untuk menunjukkan komponen oral yang terpisah. Struktur besar seperti daun yang membentuk lingkaran berasal adalah sepal, yaitu ditandai dengan tanda SE, diikuti di bagian distal oleh kelopak ditandai dengan huruf P. Dalam takson ini sangat dimodifikasi. Benang sari, yaitu dapat dilihat disimbolkan dengan simbol S, dan karpel atau putik sederhana, yaitu disimbolkan dengan simbol C. Bagian dinding ovarium salah satu karpel telah diangkat untuk menunjukkan bakal biji ditandai dengan huruf O. Dan pada bagian gambar B yaitu benang sari dari Sena artemisioides, perhatikan lipatan lebar dan kepala sari besar yang kontraks dengan lipatan tipis dari kepala sari yang lebih kecil. Pada gambar 18 tadi adalah tempat reproduksi seksual pada Angiospermae. Meskipun terdiri dari lebih sedikit bagian komponen daripada kerucut, kebanyakan Gymnospermae, bagian tersebut biasanya dikelompokkan dalam lingkaran atau spiral dangkal, lebih terspesialisasi tinggi, dan masing-masing telah berevolusi dengan fungsi yang spesifik. Bukti dari rekaman fosil menunjukkan bahwa berbagai bagian mulut berevolusi dari daun nenek moyang mereka. Bukti utama untuk kesimpulan ini adalah bentuk dan pola venasi sepal dan kelopak daun pada tingkat yang lebih rendah. Karpel dan benang sari itu sepal disebut secara kolektif tumpuk, dan lingkaran paling bawah dari bagian mulut adalah komponen bunga yang paling mirip daun. Di banyak bunga mereka berwarna hijau dan berfotosintesis. Berikutnya yaitu struktur reproduksi tumbuhan Angiospermae pada bunga dari Acer platanoides. Mengandung nektar menonjol yang mengelilingi ovarium dan menutupi dasar benang sari. Pada gambar bagian B, bunga dari Cornus sanguinea masing-masing dengan nektar yang terletak di atas ovarium inferior dan menutupi dasar stilus. Benang sari terdiri dari A. Mengeluh biasanya, tapi tidak dalam beberapa cara penting yang menarik penyerbukan seperti serangga dan burung. Salah satu inovasi tersebut adalah kehadiran di sebagian besar bunga dari satu atau lebih nektar. Dapat dilihat pada gambar 18.8 pada bagian A dan B. Kelenjar sekretorik khusus dengan berbagai bentuk yang menghasilkan nektar, cairan yang seringkali mengandung gula dengan konsentrasi tinggi. Nektar dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh beberapa serangga dan burung, terutama burung kolibri. Nektar biasanya muncul pada wadah bunga, di mana mereka dapat mengelilingi dasar putik dan bahkan menutupi benang sari, seperti pada Acer pada gambar 18.8 pada bagian A. Bunga dan ovarium inferior, bagaimanapun nektar biasanya terletak di atas ovarium dan mungkin mengelilingi dasar stilus, seperti pada Cornus atau dogwood. Gambar 18.8 pada bagian B. Tanaman yang diserbuk
diserbuki burung seringkali menghasilkan nektar dalam jumlah banyak. Telah dilaporkan bahwa bunga eukaliptus menghasilkan begitu banyak nektar sehingga mereka bisa meluap. Sebuah pohon yang menghasilkan beberapa ratus ribu bunga akan menyediakan makanan bagi penyerbuk burung yang tak terhitung banyaknya. Berikutnya yaitu struktur reproduksi tumbuhan Angiospermae pada gambar 18.9 mikrosporogenesis di Lilium sp. Pada bagian A yaitu bagian melalui kepala sari dengan 4 mikrosporangium. Yang bagian B yaitu mikrosporangium penunjuk tapetum atau T dan divisi meiosis pertama di mikrosporosit. Pada bagian C yaitu tetrat mikrospora akibat meiosis. Yang bagian D yaitu butir serbuk sari matang, dan yang bagian E yaitu transisi elektron mikrograf butiran serbuk sari yang menggambarkan sel generatif dan inti tabung, vakuola, dan asepati. Meiosis terjadi di dua bagian bunga yang berbeda, kepala sari dan bakal biji. Pada kepala sari terjadi pada meiosis mikrosporit, kadang-kadang disebut meiosit, yang terkandung dalam mikrosporangia menghasilkan mikrospora, yaitu pada gambar 18.9 pada bagian A sampai C. Mikrospora mengembang menjadi butiran serbuk sari pada gambar 18.9 pada bagian D dan E, yang setelah berkecambahan berkembang menjadi gametofit jantan, biasa disebut mikrogametofit. Setiap butir serbuk sari terdiri dari dua sel generatif dan inti tabung. Pada bagian gambar 18.9 pada bagian E. Berikutnya yaitu struktur reproduksi tumbuhan Angiospermae pada gambar 18.10 pada bagian A yaitu transisi mikrograf elektron dari sel sperma dan inti vegetatif dalam tabung serbuk sari Nicotiana tabacum. Kedua sel sperma berjalan bersama-sama ke bawah tabung serbuk sari di belakang inti sel vegetatif. Dan pada bagian B yaitu rekonstruksi diagram dari unit germinal jantan sel sperma yang ditambah nukleus vegetatif dalam tabung serbuk sari dari Nicotiana tabacum. ECB badan sitoplasma terenukleasi, badan lipid, panah dan mata panah, tubuh yang mengandung vesikel, wilayah kontak antara sel sperma, badan Golgi, nukleus, dinding tabung serbuk sari, inti tabung, wilayah kotak antara sel sperma. Jadi sebelum pembuahan, dua sel sperma berhubung satu sama lain dan sel sperma utama berhubungan erat dengan inti tabung vegetatif. Jadi dapat dilihat pada gambar 18.10 pada bagian A dan B. Baik, yang berikut yaitu struktur reproduksi tumbuhan Angiospermae pada gambar 18.11. Di sini terlihat melintang bagian dari ovarium trisapelata dari lilium menunjukkan ovula muda. Itu pada bagian A, dan pada bagian B pembesaran ovula yang belum matang yang mengandung megasporosit. Perhatikan integumen yang belum matang. Dan pada bagian 18.12 di mana diagram mewakili tahapan dalam pengembangan megagametofit masuk lilium. Pada bagian A dan B, meiosis menghasilkan pembentukan tetrat linier megaspora. 3 diantaranya meninggalkan megaspora fungsional tunggal C. Dan pada bagian D dan F, serangkaian 3 divisi mitosis menghasilkan 8 inti. Pada bagian G yaitu 3 inti bermigrasi ke setiap ujung dan 2 bermigrasi pusat gametofit yang sedang berkembang. 3 di ujung mikropilar berkembang menjadi sel telur dan 2 sinergit. Mereka yang berada di ujung yang berlawanan berdiferensiasi sebagai sel antipodal dan pasangan pusat berfungsi sebagai antikutub. Meiosis juga terjadi pada megasporosit. Salah satu terkandung di setiap ovula yang sedang berkembang. Pada gambar 18.11, megasporosit tertutup dalam jaringan vegetatif yaitu nucellus, dibatasi oleh 1 atau 2 integumen ovular. Paling umum pada Angiospermae, seperti pada tumbuhan runjung, meiosis menghasilkan pembentukan tetrat linear megaspora.
berorientasi pada bidang yang sejajar dan sumbu panjang ovula pada gambar 18.12 pada bagian A. Dan B, 3 dari spora ini merosot dan sisanya megaspora pada gambar 18.12 pada bagian C. Berkembang menjadi betina atau megasporosit disebut angiospermae kantung embrio. Baik, yang terakhir yaitu pada gambar 18.13. Penularan elektron mikrograf dari sel telur yaitu ditandai dengan huruf E, dan dua yang berkaitan sinergir disimbolkan dengan simbol SY. Dalam gametofit betina dan Nicotida tabacum, memperluas dari aparatus Berfiliformis FA dan salah satu sinergit ke dalam sitoplasma gametofit di sekitarnya adalah Haustoria bercabang banyak. Terlihat di sini sebagai area teram berbagai lingkaran sehingga tidak beraturan. Inti sel dari integumen dengan aksen plastida, vakuola dengan aksen inter, dan retikulum endoplasma. Sel-sel ini dalam kotak dengan sel telur memiliki ciri khas dalam memiliki A aparat filiform gambar 18.13. Sistem Haustoria bercabang banyak yang membentang dari dinding sinergis ke sekitar sitoplasma. Baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.